Persamaan khusus getaran mekanik dibutuhkan ketika Anda ingin mengetahui persamaan getaran secara detail dari sebuah sistem yang mengalami getaran. Tidak hanya berlaku untuk getaran bebas tanpa redaman, akan tetapi persamaan khusus ini berlaku juga untuk semua jenis getaran, baik itu getaran bebas tanpa redaman ataupun dengan menggunakan peredaman. Sebelum membahas lebih jauh tentang persamaan khusus dari sebuah getaran, perlu sekali saya ungkap lagi untuk mendapatkan persamaan umum sebuah getaran. Karena persamaan khusus itu hanya bisa dicari setelah diketahui persamaan umumnya tadi. Nah, untuk mendapatkan persamaan umum, Anda perlu menerapkan persamaan karakteristik. Karena persamaan sebuah getaran merupakan sebuah persamaan diferensial orde 2. Sehingga kalau persamaannya itu adalah persamaan matematik orde 2, maka salah satunya cara yang bisa Anda lakukan yaitu dengan menerapkan persamaan karakteristik. Nah, ini merupakan sebuah persamaan karakteristik untuk yang biasa digunakan untuk mencari akar-akar dari persamaan diferensial orde 2. Nah, jadi semua getaran, semua sistem yang mengalami getaran itu selalu menggunakan persamaan orde 2. Nah, kalau persamaan orde 2 yang dicari dari persamaan karakteristik itu nanti yang muncul adalah 3 jenis akar. Apakah itu akarnya real atau imajiner. Real itu bisa sama akarnya atau bisa berbeda. Nah, sehingga persamaan umum itu akan muncul 3 jenis ini. Apakah akarnya real dan berbeda, artinya kedua akarnya tidak sama, atau real tapi kedua akarnya sama. Jadi ini sudah ada 2 persamaan. Terus yang ketiga, persamaan umum yang ketiga, kalau akarnya itu berupa akar yang imajiner. Nah, itu untuk mencari persamaan umum sebuah getaran. Baik itu getaran bebas dengan peredaman maupun tanpa redaman, atau bahkan untuk getaran paksa. Nah, ini semua menggunakan persamaan karakteristik. Nah, untuk menuju ke persamaan khusus, dan sebelum menurunkan dari persamaan simpangan ke turunan ke-1 untuk mendapatkan kecepatan, dan turunan kedua dari simpangan untuk mendapatkan percepatan. Nah, ini perlu Anda ketahui terlebih dahulu kondisi batas atau boundary condition dari sebuah getaran. Nah, getaran ketika bergetar itu kondisinya seperti apa? Nah, ini penting ya, karena untuk bisa menyelesaikan persamaan khusus setelah diketahui persamaan umumnya, itu harus diketahui kondisi batasnya. Kondisi batasnya seperti apa? Tanpa mengetahui kondisi batas, persamaan khusus tersebut tidak akan Anda bisa temukan. Misalkan ada sebuah sistem yang bergerak seperti pada gambar. Jadi di situ ada massa digantung pada sebuah pegas dengan nilai konstanta tertentu. Nah, ketika massa ini disimpangkan ke arah X, misalkan sebesar X. X itu merupakan simbol dari simpangan. Simpangan digetarkan. Simpangan itu digetarkan. Nah, itu
massa itu disimbangkan atau digetarkan sesuai arah panah. Setelah itu dilepas, sehingga di situ akan muncul terjadi getaran. Nah, untuk kondisi batas misalkan pada sebuah sistem di situ ada X0 sama dengan X0. Nah, jadi membacanya jarak ke 0 itu nilainya adalah X0. Jarak ke 0 sama dengan X0. Artinya jarak ke 0 itu jarak di saat akan terjadinya getaran. Misalkan di sini. Ketika mau bergetar itu ini dianggap sebagai jarak ke 0. X0. X0. Nah, itu nilainya X0. Lalu X.0 itu artinya turunan pertama dari X0 itu nilainya V0. Jadi kecepatan pada saat ke 0 itu nilainya V0. Jadi ketika sistem ini berada di titik 0, dia sudah memiliki kecepatan sebesar V0. Ya, artinya benda ini ditinjau sistem getarannya ketika sudah berjalan. Jadi tidak dari 0, tidak dari berhenti lalu dihitung. Tapi ini sudah bolak-balik itu pada saat di posisi ke 0, nah ini sudah memiliki kecepatan. Nah, itu merupakan kondisi batas. Nah, dari kondisi batas ini kita masukkan ke persamaan umum ya, untuk mendapatkan persamaan khususnya. Nah, dari persamaan umum, ya misalkan persamaan umumnya sudah ketemu ini, misalkan Y sama dengan C1 sinus alfa T ya, plus C2 cos alfa T. Nah, kita masukkan kondisi batas. Nah, ini kondisi batas yang sudah kita tentukan tadi, X0 sama dengan X0, X ke 0 sama dengan X0, lalu X dot ke 0 sama dengan V0. Nah, untuk waktu ke 0, nah ini waktu ke 0, untuk waktu ke 0, itu sama dengan, kalau dimasukkan persamaan umumnya, jadi waktu ke 0 itu nilainya X0. Nah, makanya di sini ada X0. X0 sama dengan ya persamaan umum. Dengan memasukkan T sama dengan 0, ya ini T itu sama dengan 0, ini T ini sama dengan 0. Berarti di sini ada sinus 0, ada cos 0. Sehingga kalau sin 0 itu sama dengan 0 kan, sinus 0, 0. Sehingga ini hilang, cos 0-nya nilainya 1, sehingga muncul C2. Sehingga X0-nya berharga C2. Lalu untuk mencari C1 ini sudah ketemu C2-nya. Untuk mencari C1 gimana? Ini sudah ketemu. C2-nya sudah ketemu. Lalu C1-nya gimana? C1-nya dengan menerapkan kondisi batas yang kedua ini. Kecepatan. Jadi dari ini kita turunkan. Ini turunan pertama. X0 diturunkan pertama. Sehingga dx per dt sama dengan C1 alfa cos alfa T minus C2 alfa sinus alfa T. Nah, jadi turunan ini. Turunan pertama dari ini. Nah, sehingga untuk T ke 0 itu sama dengan V0. V0 itu kecepatan. dx per dt. Jadi V0 itu sama dengan dx per dt. dx per dt itu merupakan V0. Nah, jadi V0 sama dengan turunan pertama. Nah, sehingga kalau untuk waktu ke 0
ini berarti ini 0 nilainya, ini juga 0, maka cos 0 itu nilainya 1, sin 0 nilainya 0. Ya, ini hilang, yang muncul hanya C1. Sehingga V0 per lambda ya, itu sama dengan C1. Ini sudah ketemu C1-nya. C1 sudah ketemu, C2 sudah ketemu. Nah, ini sebenarnya untuk mencari persamaan khusus itu untuk mencari C1 dan C2. Nah, kalau sudah ketemu C1 dan C2, ya, kita lakukan substitusi untuk mendapatkan persamaan secara keseluruhan. Ini persamaan umum tadi, terus ini adalah persamaan khusus dengan memasukkan C1 dan C2, sehingga di sini sudah tidak ada C1 dan C2. Nah, karena nah ini dengan menggunakan persamaan ini sudah secara umum, ya. Jadi cos alfa beta itu sama dengan cos A cos B minus sin A sin B. Ini masih ingat persamaan yang istimewa ini, cos A B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Nah, ini harus diingat. Nah, dari persamaan ini ya, yang dari persamaan umum ini bagaimana kalau dibuat menjadi persamaan yang mirip dengan cos A B ini. Nah, yaitu dengan cara ini dikalikan C per C. Jadi kalau dikalikan C per C, nah ini kan tidak mengurangi atau menambahkan nilai dari persamaan tersebut. Nah, sehingga kalau ini dibagi C per C, ya, berarti kan di sini akan muncul V0 per lambda dibagi C. Lalu ini ada V0, ya, V0 per C. Nah, ini kalau ini keluar dikalikan dengan C. Sehingga di sini akan memiliki kemiripan dengan ini sebagai min sin, ini cosnya. Sehingga kalau C-nya itu sama dengan nilai C itu adalah akar C1 kuadrat plus C2 kuadrat. Jadi kalau C ini totalnya, sehingga X-nya ini ya, X-nya ini menjadi dengan menerapkan ini tadi, ya, nah maka X itu sama dengan C cos, ya, akar K per M T plus theta. Sehingga X-nya itu sama dengan, ya, nah ini persamaan khusus dari sebuah getaran tadi. Oke, saya kira cukup penjelasan saya terkait dengan mencari persamaan khusus pada getaran bebas tanpa redaman. Dan jika ada pertanyaan, silahkan Anda dapat menuliskannya di kolom komentar yang ada di bawah ini.